Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebuah cerita dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumal qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin 'inda babil jannah bighairi ru'yatil hisabi wal adab. Jadi tatkala kiamat nanti tiba, akan didatangkan 4 golongan manusia di depan pintu surga tanpa menjalani siksa dan hisab terlebih dahulu. Yang pertama adalah al-alimul ladzi amila bi'ilmi. Orang alim yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah al-hajjul ladzi hajja bighairi amalin fasad. Haji mabrur yang tidak melakukan kerusakan atau tidak merusak kemabrurannya dalam hidupnya. Yang ketiga, asyhadul ladzi qutila fil ma'rakah. Syahid yang terbunuh dalam peperangan. Yang keempat adalah as-sakhiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Golongan para dermawan yang mendapatkan hartanya secara halal dan menginfakkan di jalan Allah tanpa riya. Nah, 4 golongan ini digiring oleh Allah menuju pintu surga. Tapi ada sedikit perbedaan, ada sedikit perdebatan di antara mereka. Mereka tidak tahu golongan mana yang lebih dahulu berhak masuk surga. Akhirnya Allah memutuskan untuk mengutus malaikat Jibril menyelesaikan perkara ini. Malaikat Jibril pertama kali bertanya kepada syahid, "Hai syahid, apa yang kau lakukan di dunia sehingga engkau merasa berhak masuk surga terlebih dahulu?" Kemudian asyhad menjawab, "Karena saya terbunuh dalam medan peperangan." Lalu malaikat Jibril bertanya, "Famimman sami'at sawaba syahid?" Dari siapa? Dari siapa engkau mendengar tentang keutamaan syahid? Syahid menjawab, "Minal ulama." Dari ulama. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ihfadil adab, la tuqaddim ala muallimik," katanya. Kalau gitu jagalah adabmu. Kamu jangan mendahului mereka para ulama untuk masuk surga. Akhirnya syahid mundur. Yang kedua, malaikat Jibril bertanya kepada Haji Mabrur. Jawabannya pun sama. Mabrur didapatkan keutamaan itu dari para ulama. Lalu Haji Mabrur mundur. Malaikat Jibril yang ketiga bertanya kepada As-Sakhi. Jawabannya pun sama. As-Sakhi mendapatkan ilmu tentang keutamaan dermawan dari para ulama. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, tanpa basa-basi lagi, malaikat Jibril mempersilahkan para ulama untuk masuk surga terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi? Para ulama tidak mau masuk surga terlebih dahulu. Para ulama merasa tidak pantas masuk surga terlebih dahulu. Para ulama mengatakan, "Ma hasaltul ilma illa bisa khawatis sakhi." Apa yang aku dapatkan ini, ilmu yang aku dapatkan ini berkat para dermawan. Bisa babi ihsani, dan karena kebaikannya para dermawan saya bisa mensyiarkan agama Islam. Dan karena para dermawan saya bisa mengajar dan mencari ilmu. Akhirnya Allah berfirman. Allah berkata, "Shadaqal alim ya Ridwan." Orang alim ini benar wahai Ridwan. "Iftah abwabal jannah." Bukalah pintu surga. Ini adalah salah satu hadis Nabi yang cukup mencengangkan bagi saya, bagi kita semua. Mengapa As-Sakhi bisa mengungguli al-alim? Mengapa As-Sakhi bisa mengungguli As-Syahid? Mengapa As-Sakhi bisa mengungguli Al-Hajjul Mabrur? Itu karena dermawan tidak hanya berhubungan dengan Allah semata, tapi berhubungan dengan para ciptaannya. Dermawan adalah peduli terhadap ciptaan Allah. Itu merupakan suatu bukti
suatu burhan wujud cinta kita kepada Allah. Orang yang bodoh tapi dermawan, yang tanpa riak, yang hatinya penuh dengan welas asih, lebih Allah cintai daripada orang yang pintar tapi kikir. Syukur-syukur lagi bila kita semua bisa mencapai semua derajat itu. Kita bisa mendapatkan derajat al-alim, kita bisa mendapatkan derajat al-hajjul mabrur, kita bisa mendapatkan derajat asyahid, kita bisa mendapatkan derajat as-sakhi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.